Lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Produksi PFN, Ibu Suciati Eka Chandrasari. Baik Ibu Chandra, kita lanjutkan kembali Bu. Apa yang akan ataupun peran PFN sebagai perseroan untuk bisa mendukung visi pemerintah dalam rangka membuat industri film di Indonesia bisa lebih maju dan juga mandiri? Apalagi jika dikaitkan dengan kreativitas dan juga kebudayaan. Apalagi juga kita ingat bahwa film ini bisa menjadi salah satu sektor yang mempengaruhi sektor-sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan juga infrastruktur dan sebagainya. Iya, sebenarnya cukup menarik ya. Kalau misalnya kita lihat, mungkin Anda juga pernah berkecimpung di sini ya gitu ya. Kalau misalnya lihat perkembangannya saat ini, memang semua terpana atau lebih bisa melihat perkembangan itu dari visual. Jadi apa yang disampaikan di visual itu bisa dinikmati atau bisa mempengaruhi segala hal, tidak saja bagi pemirsanya, tapi juga untuk industri ini juga cukup berkembang. Dan kalau misalnya kita lihat dari perkembangan beberapa waktu lalu sebelum pandemi, tingkat penonton seperti apa, terus kemudian sempat anjlok pada saat pandemi itu sendiri, dan setelah pandemi kita lihat benar-benar bergeliatnya luar biasa gitu ya. Dan PFN saat ini memang mengambil peran sebagai hub. Jadi dia akan menjadi penghubung untuk bisa ekosistem yang ada di sekeliling itu berkembang. Nah, seperti juga yang tadi dikatakan bahwa kalau misalnya PFN bisa berperan di situ, pastinya yang lain berkembang. Itu sebabnya kenapa PFN tidak lagi memproduksi film supaya tidak bersaing dengan PH-PH yang lain. Tapi justru memberikan akses kepada mereka untuk bisa turut berkembang gitu, dan kita juga memfasilitasi mereka dalam segala hal. Kita memiliki ada Indonesia Film Facility, itu di mana pada saat ini kita memberikan fasilitas untuk lokasi gitu ya. Karena barriernya dari teman-teman di produksi itu biasanya kalau mencari lokasi kesulitan untuk biasanya untuk perizinan dan lain-lainnya. Kita mencoba dulu dari Kementerian BUMN itu sendiri apa sih lokasi-lokasi yang kita punya, dan itu kita coba digitalisasikan dengan model aplikasi gitu ya, kayak apps seperti itu. Mungkin nanti juga ada pertanyaan, apa sih sekarang udah era digital, apa yang bisa dilakukan gitu. Nah itu berkait di situ juga sih. Tapi yang pasti PFN ini akan menjembatani industri perfilman ini untuk bisa berkembang, tidak saja di bidang pendidikan, tapi juga untuk produksinya itu sendiri. Kira-kira seperti itu sih. Iya, dan saya mau kembali lagi dengan pertanyaan saya yang tadi. PFN artinya akan mengupayakan segala cara agar industri film maupun industri pendukungnya bisa berkembang. Tapi sekarang saya ingin tahu bagaimana pandangan PFN sendiri terkait tentang industri film yang saat ini mungkin saingannya nggak cuma sesama film aja, tetapi dengan hadirnya para konten kreator, YouTube yang lebih mudah diakses dan lebih murah, kita bisa menayangkan film yang mungkin panjangnya sama, durasinya sama dengan film-film layar lebar, tetapi tidak perlu mengeluarkan ongkos yang terlalu banyak untuk biaya promosi dan sebagainya. Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya ada beberapa, kembali lagi tinggal tujuannya seperti apa ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari produksi, sama dengan itu semuanya audiovisual bentuknya. Ada yang disebut dengan mikrofilm. Barangkali mikrofilm karena dia tujuannya adalah untuk layar kecil gitu. Dia tidak perlu produksi dengan menggunakan CGI atau alat yang canggih. Ya, seperti itu, karena masing-masing device itu mempunyai kapasitas sendiri-sendiri. Jadi pada saat dia dengan YouTube, memang mungkin yang diperlukan adalah dengan produksi cukup dengan handphone. Karena sekarang kan handphone ada yang 4K dan segala macam itu dan bisa. Tapi untuk layar lebar mungkin tidak cukup dengan ini. Jadi ada teknologi-teknologi justru sekarang yang sedang kita kembangkan adalah teknologi XR. Apa sih teknologi XR? Teknologi XR itu adalah kalau misalnya kita bicara dengan dulu kita dengan green screen untuk CGI gitu. Itu adanya di post produksi, kita tarik menjadi ke pre-production. Apa yang dilakukan adalah kita membuat, kalau misalnya kita ada syuting di Paris gitu, kita cukup membeli
asetnya saja. Aset maksudnya adalah tempat lokasinya, tapi lokasi itu bisa dipindahkan ke LED, LED dengan apa namanya hertznya yang lebih lekat lagi ya. Jadi dia perpaduan antara VR dan AR dan mix. Jadi itu bisa seakan-akan kita ada di lokasi Di itu. lokasi sana. Jadi cost produksinya Lebih jauh bisa ditekan, ditekan ya. dan pada saat kita misalnya traveling shot gitu ya untuk di jalan-jalan kan selama ini kalau misalnya di jalan tuh harus ditutup, ini nggak perlu. Jadi benar-benar semuanya bisa diproduksi di studio sehingga pada saat kalau misalnya kita di lapangan kita mau mengambil matahari terbit katakanlah kayak begitu, begitu hari ini hujan kita mesti tunggu besok. Iya. Begitu besok ternyata hujan, tunggu lagi besok. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita udah dengan studio XR, kita sedang kembangkan saat ini, itu mau apa namanya matahari terbit berulang-ulang juga bisa dilakukan di Iya, hari iya. itu. Itu satu. Terus kemudian untuk apa namanya scene-scene yang berbahaya gitu, itu juga bisa dilakukan di studio sehingga tingkat keselamatan Akan lebih tinggi. betul, itu akan lebih terjamin gitu Terjamin ya. juga, iya. Jadi baik itu untuk pekerja filmnya itu sendiri ataupun juga untuk Timnya, aktornya, untuk iya. timnya. Jadi saya rasa itu adalah tidak apa ya, ya nggak bisa kita apple to apple gitu ya, bahwa dengan YouTuber, dengan apa namanya TikTokers atau apa dan semacam yang produksinya itu adalah pendek, justru mereka bisa kita kolaborasikan sebagai tools dari marketing kita untuk bisa memperkaya pada saat nanti kita sampai di apa namanya di pemasaran pada saat perolehan tiketnya. Justru sekarang kalau menurut saya hal yang terpenting adalah bagaimana kita pada saat sekarang ini sudah berubah sejak pandemi, film yang kita produksi itu bisa ditonton sebanyak orang, sebanyak pemirsa, sebanyak penonton. Perubahan yang berbeda pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Window kedua pada saat sebelum pandemi, layar yang kita lakukan adalah first window memang di bioskop, perolehan tiket dari bioskop. Window kedua adalah free to air. Kalau di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia. Free to air di mana sih? Di TV seperti yang sekarang ada deh ya. Terus kemudian window ketiga baru OTT. Dulu orang untuk masuk di OTT tuh kayaknya tuh aduh males banget deh gitu. Maunya ke free to air dulu. Tapi sejak ada pandemi, tingkah laku masyarakat sudah berubah. Yang tadinya ke bioskop, dia larinya ke OTT. Benar yang dikatakan tadi, pilihan kita di OTT lebih banyak gitu. Tapi di OTT pun juga sebenarnya produksi yang dilakukan adalah sama pada saat kita melakukan dengan bioskop. Kenapa? Karena sebenarnya adalah produksi yang kita lakukan prosesnya adalah proses untuk layar lebar sebenarnya. Lebih seperti itu. Dan sekarang yang tadinya OTT ketiga itu menjadi OTT kedua. Bahkan sekarang ada sejumlah production house lebih memilih kalau misalnya OTT dia bisa bayar lebih besar, bisa memberikan hasil yang lebih besar, kenapa nggak ke OTT aja, nggak perlu ke bioskop misalnya. Jadi dia udah BEP kira-kira seperti itu. Oke, dan terakhir ya Ibu, untuk menutup diskusi kita, jadinya apakah Ibu ataupun PFN melihat digitalisasi ini sebagai tantangan atau mungkin justru kita bisa bersahabat dengan digitalisasi seperti yang tadi Ibu sampaikan, menghadirkan aplikasi untuk memudahkan para PH mencari lokasi atau sebagainya? Iya betul, kita kayaknya tidak bisa mengelakkan lagi dengan adanya proses yang harus berlangsung. Sama dengan pada saat dari analog pindah ke digital. Rasanya saya dulu kalau misalnya kita sama-sama di station dulu ya, kita dulu analog ya, analog tuh masih pakai kaset, terus kita preview masih pakai joke gitu kan. Jadi benar-benar nggak bisa tuh untuk bisa ngelihat kok sekarang bisa tinggal klik-klik aja. Tapi kita tidak mungkin menghindari itu. Sehingga apa yang dilakukan ke depan mau tidak mau itu akan ada. Dan kita mau tidak mau harus belajar dan mau tidak mau kita harus kalau misalnya kita mau berkembang kita harus
mengikuti zaman itu sendiri. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak mau. Dan PFN saat ini sudah mempunyai studio XR dan kita juga bekerja sama dengan sejumlah studio XR di luar PFN untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman atau sutradara atau filmmaker apapun itu, karena pada saat perubahan itu terjadi tidak hanya terjadi pada saat orang yang ada di belakang layar, tapi yang acting atau aktor yang berlaku seperti itu pun juga harus ikut merasakan gitu ya. Karena perubahan syuting pada saat di lapangan dengan dan di studio itu ada sesuatu perbedaan gitu kan. Ya. Jadi itu memang harus gap itu harus kita semakin kecil kan, sehingga mereka merasa nyaman dan akhirnya oke, ini adalah sesuatu yang biasa, kira-kira seperti itu. Wah, semakin menarik diskusi kita, tapi sayangnya waktu kita sudah habis. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap ya industri film ini bisa betul-betul berkembang, berdampak bagi ekonomi negara juga, jadi tidak hanya dinikmati oleh pecinta film dan juga para produsernya untuk dapat cuan, tetapi memang cuan itu benar-benar bisa berdampak ke ekonomi nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Chandra atas waktunya, sehat dan sukses selalu. Sama-sama.